Sang Kiai, tanda orang yang sholatnya benar dan tidak. Ada yang bertanya, Pak Kiai, kalau ada orang rutin sholat 5 waktu tapi dalam kehidupan sehari-hari masih melakukan maksiat atau suka menyakiti orang lain dibanding yang gak sholat tapi perilakunya baik, bagus yang mana Pak Kiai? Jawab, jadi gampang ditandai orang sholatnya benar dan tidak. Kalau orang sholatnya benar, maka tidak akan berbuat keji, dan sulit atau terlindungi dari perbuatan mungkar. Lah kalau sholatnya ndak benar, sholat itu akan diangkat ke langit dan ditolak, maka akan dilemparkan kembali pada orang yang sholat itu seumpama kain rombeng. Sholat di sini benar itu bukan melulu cuma takbir sampai salam, tapi sholat benar itu menghayati apa yang dibaca, diresapi, dipahami, jadi merasuk ke dalam hati. Kalau seseorang itu tahu Allah, tahu segala gerak-geriknya, apa dia berani bohong? Jika seseorang dikintil polisi di belakangnya, apa dia akan mencuri motor? Nah, kalau sudah paham Allah itu melihatnya dalam segala geraknya, maka apa yang dibaca dalam sholat itu akan tak mungkin membuat seseorang membicarakan tetangganya, ndak akan menghujat, ndak akan mungkin iri dengan keberhasilan orang lain, ndak akan merasa sombong, ndak akan tinggi hati. Karena ajaran sholat dari takbiratul ihram itu adalah ajaran cara bagaimana seharusnya manusia hidup sehari-hari, sikapnya harus bagaimana. Baru Allahu Akbar saja sudah kelihatan, Akbar itu pakaiannya Allah, maka ndak boleh kita rebut. Dalam suatu hadis, Nabi mencontohkan sholat itu umpama orang mandi, maka gampangnya gini, orang yang mandi, kalau mandinya benar sesuai syarat rukunnya mandi, niat dan peralatannya dipakai, maka pasti orang itu akan mandi dan keluar dari kamar mandi malah bersih dan wangi. Apa syaratnya mandi? Kamar mandi, air bersih, sabun, sikat gigi, odol, gosokan, handuk. Rukunnya, buka baju, guyur badan sikatan sabunan, guyur lagi, digosok, guyur lalu pakai handuk, simpelkan. Tapi kalau dibalik, buka baju handukan, guyuran semua ditaruh di depan, lalu sabunan, dan keluar kamar mandi, nah ndak bersihkan, sabunnya masih nempel di mana-mana, begitu juga sholat harus runtut, ndak ada yang tertinggal. Untuk sesuatu yang sunnah, memang tidak harus dibaca, atau dilakukan, untuk menjadikan sahnya asal yang wajib, harus dijalankan, tapi juga harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kebanyakan orang kan sholatnya karena ikut-ikutan, malah sama sekali ndak dipelajari dengan cara yang benar. Harusnya kian hari tambah bagus, tiap hari mandi 5 kali, harusnya seseorang makin kinclong, kalau cowok ya makin ganteng, kalau cewek ya makin cuantik. Tapi ada orang sudah puluhan tahun sholat, malah tiap hari 5 waktu, ikut jamaah di masjid, tapi ndak nambah kinclong perbuatannya. Nah itulah kesalahan diri, kenapa ndak dari dulu, belajar sholat yang benar, belajar sholat ndak seperti roboh pisang atau jungkal-jungkel saja, tapi benar-benar sholat, raga dan hati. Sholat itu berat karena menyatukan pikiran, raga dan hati, lisan mengucap yang kita baca, pikiran mengangankan maknanya, hati menyocokkan dengan tingkah laku kita tiap hari. Contoh Maliki Yaumiddin, rajanya hari kiamat. Nah raja, kita akui aja, sehari ini, merasakah kita jadi raja? Definisinya raja itu apa? Raja itu yang harus diturut, yang harus dicukupi segala mau dan kehendaknya, berkuasa, memerintah. Setidak berdayanya kita, sehari ini kita memerintahkah kepada orang lain? Kita merasa lebih berkuasakah? Kita merasa harus dipenuhi maksud kita? Setidaknya dalam angan-angan,
adakah terlintas hal seperti itu? Semua manusia itu sama, sekalipun presiden, maka tangannya dua, mulut satu, pokoknya indera semua sama. Nah kalau kepentingan kita, kenapa tak kita kerjakan sendiri? Karena ada keinginan jadi raja dalam diri, mungkin sekarang kita bisa jadi raja, tapi nanti kita akan disuruh jadi raja di akhirat, mampukah? Dibikinin sambal sama istri kurang pedas, marah. Disetrikakan istri kurang licin, marah. Di jalan macet, nyumpah-nyumpah, ndak ada sinyal, ngamuk-ngamuk, dan lain sebagainya. Nah bukankah ada sifat raja dalam diri kita, sifat pengen segala terpenuhi? Jadilah muslim, pasrah dan tawakal, mencari dan memberdiakan keamanan, aman bagi diri, juga orang yang di lingkung kita merasa aman bila ada di samping kita, merasa tak terganggu, maka semua akan merasa nyaman, dan senang dan hormat berdekatan dengan kita. Ndak usah kita tunjukkan kekayaan, atau kelebihan, mereka akan tunduk dan bersahabat, karena pancaran keislaman dari diri. Aku akan selalu mencoba menyemangati kalian, khususnya lewat novel, Sang Kiai, dari pengalaman-pengalaman pribadi yang ku kemas, supaya enak dibaca, dan bisa jadi semangat kita bersama, mendekatkan diri pada Sang Khalik, bisa jadi kekasihnya dan dapat ridhonya, semoga. Amin. Melihat betapa sekarang banyaknya paranormal, yang menyesatkan umat, berjuluk kiai, dan berseragam ala ulama tapi mengajak pada kesesatan dan kenistaan agama, dan juga banyak kiai-kiai yang memperkosa santrinya, itu adalah kewajiban PR bagi kita untuk kembali mengajak pada ketauhidan pada satu Tuhan yaitu Allah. Semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama, untuk mendekatkan diri pada Allah, dan berhak mendapat ijabah yang sama, cuma kita berlomba-lomba dalam amaliyah dan kebajikan, satukan tekad, mari bersama-sama mendekatkan diri pada Allah. Semua orang punya peluang jadi kekasih Allah. Jadi siapa yang mendengar seruanku ini, aku bukan nabi, bukan wali, hanya orang kotor yang mengharap belas kasihan Allah, mengajak pada kalian semua, untuk bersama-sama mendekatkan diri pada Allah. Ini bukan omong kosong, kalau ajakanku ini tak benar, biarlah Allah yang menghukumku. Jadi yakinlah, aku tak mengharap apa-apa dari ajakanku ini, hanya agar Allah ridho atas diriku, dan memasukkan aku di antara orang-orang yang mendapat ridhonya, kalau ajakanku ini penipuan. Dari sudut mana aku dapat laba dari apa yang kutipukan, dan ini juga bukan untuk mencari sensasi atau nama besar, bahkan kalian pun tak kenal siapa aku. Lihatlah orang-orang Islam yang dizolimi, orang-orang Palestina yang berguguran, para TKW Indonesia yang kerja di Saudi, para orang-orang yang mencari jalan keluar atas kesulitan, dan mereka menemukan pintu kesulitan yang baru. Sungguh mereka tak butuh penyesatan akidah, tak butuh ceramah agama, atau uluran tangan yang sok pahlawan. Tapi mereka butuh doa-doa orang yang mensucikan hati, mereka butuh doa yang tembus ke langit, doa-doa tanpa unsur politik, doa yang ikhlas, dan tanpa pamrih, dari hati yang menggelorakan kasih sayang tanpa balasan. Mari bersama-sama sucikan hati, ijtihad, tak usah banyak teriak, Allah Maha Tahu. Menangislah sebanyak yang kita mampu, di tengah wirid dan mujahadahmu, biarlah air mata kita, untuk memandikan jenazah para syuhada Palestina, mereka adalah bagian darah daging Islam. Satu meninggal berarti putus satu barisan salat kita, putus rantai nyawa yang mengitari Ka'bah. Siapa paling banyak menangis sekarang, maka dia yang paling banyak tertawa di hari penyesalan, Yaumil Jasa, hari pembalasan. Menangis adalah tanda hati telah subur, dan layak ditanami ilmu Allah. Wahai para sahabatku,
menangislah kalian, cangkul hatimu, suburkan kalbumu, lelaki sejati, adalah yang paling banyaknya karena takwa kepada Allah. Aku hanya orang yang bisa menyemangati dan mengajak kepada hubullah, dan hubur Rasulullah, dengan amaliyah yang telah kurasa manfaatnya, sungguh telah bermacam ilmu kupelajari, tapi amalan inilah yang paling cepat kurasakan manfaat dan faedahnya. Sehingga tanpa tedeng aling-aling aku sangat suka dan ingin semua orang yang pernah membaca amaliyah yang kutulis, mengecap nikmat dari Allah seperti yang kurasakan. Teman-teman, jangan sesali bila harus menjadi kekasih Allah, jangan tangisi bila dirindukan surga, jangan takut bila doa-doa kita terijabah. Ayo semangatkan hati, putar tasbihmu, agungkan Allah, buktikan bahwa engkau cukup bertuhan Dia.